Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ivanur Azizah dengan NIM T2018714 akan menjelaskan tentang peran kiai dalam politik praktis. Yang pertama, saya akan membahas makna peran dan kiai. Makna peran menurut Soehardono dapat dijelaskan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama penjelasan historis. Menurut penjelasan historis, konsep peran semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Penjelasan yang kedua yaitu pengertian peran menurut ilmu sosial. Peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi menduduki suatu porsi di dalam struktural sosial tertentu. Adapun peran seorang kiai yaitu mengacu kepada bagaimana seseorang yang berstatus sebagai kiai menjalankan hak dan kewajibannya itu. Antara lain, bagaimana ia mengajar kepada santri, bagaimana ia memberikan pencerahan, tauladan, dan memberikan bimbingan kepada umat. Dengan demikian, peran merupakan implementasi dari kerangka yang melekat dari hak-haknya tersebut. Kiai merupakan kata yang tidak asing lagi, baik di kalangan pondok pesantren, madrasah, maupun di tengah-tengah masyarakat pada umumnya. Banyak sekali peran seorang kiai di dalam pesantren dan masyarakat. Namun, yang akan menjadi pokok pembahasan dalam makalah ini adalah peran seorang kiai dalam politik praktis. Keterlibatan kiai dalam politik praktis bukan fenomena yang baru lagi. Sejak lama, peran serta kiai dalam politik sangat besar. Secara normatif, keterlibatan kiai dalam politik mendapat dasar hukum yang kuat dari syariat. Secara empiris, keterlibatan kiai sebagai tokoh politik telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dasar normatif dan empiris inilah yang menjadi motivasi kiai berpolitik. Dalam sejarah Indonesia, sejak dahulu kiai sudah terlibat dalam masalah politik, baik dalam pra-kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, maupun pada masa reformasi ini. Walaupun kuantitas dan kualitas setiap periode berbeda-beda, kiai mempunyai andil yang cukup besar dalam proses pewarnaan politik di Indonesia. Umumnya, seorang kiai pesantren di samping memiliki masa dari pesantren, juga memiliki masa dari kalangan tradisional lainnya. Hal ini mempunyai nilai tersendiri bagi kalangan politisi. Kiai yang mempunyai pengaruh tersebut kemudian menjadi posisi strategis dalam konstelasi politik. Pada era reformasi sekarang, banyak kiai yang terlibat dalam politisi praktis, baik langsung maupun tidak langsung. Sejak beberapa tokoh Nahdlatul Ulama mendeklarasikan Partai Kebangkitan Bangsa, banyak kiai yang masuk ke dalamnya, baik melalui struktur maupun pendukung. Meskipun masih banyak kiai yang masuk ke partai lain seperti Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar, PDIP, dan sebagainya. Masuk pada wujud keterlibatan kiai dalam politik praktis. Keterlibatan para kiai dan ustadz dalam politik praktis sangat beraneka ragam. Beberapa wujud keterlibatan kiai dalam politik praktis adalah sebagai berikut. Pertama, keterlibatan kiai sebagai pengurus struktural partai politik. Dalam hal ini biasanya kiai dan ustadz secara langsung menjabat sebagai pengurus partai politik baik di tingkat lokal, wilayah maupun nasional. Yang kedua, keterlibatan kiai sebagai calon legislatif dan eksekutif. Seorang kiai dalam hal ini langsung mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik sebagai calon legislatif maupun eksekutif. Yang ketiga, keterlibatan kiai sebagai dalam dukungan suara dan kampanye. Wujud dukungan suara yang diberikan oleh kiai biasanya diberikan kepada calon yang dikehendaki baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, misalnya kiai secara terbuka mendukung partai politik, calon legislatif maupun eksekutif. Sedangkan secara tidak langsung, biasanya para
politisi memohon sendiri kepada kiai dengan cara meminta doa restunya serta memilih partai politik, calon legislatif maupun eksekutif yang mereka inginkan. Selanjutnya yaitu faktor yang memengaruhi keterlibatan kiai dalam politik praktis. Menurut Ahmad Fatoni, alasan yang memengaruhi seseorang kiai terlibat dalam politik praktis adalah yang pertama yaitu alasan teologis. Para kiai pesantren adalah figur yang lekat dengan penguasaan khazanah ilmu-ilmu keislaman yang bercorak Sunni. Dalam perspektif ini, hubungan antara agama dan politik dalam tradisi Sunni pada dasarnya mempunyai hubungan dan tidak bisa dipisahkan secara tegas. Politik dan agama dinilai sebagai bagian integral dari agama, dan karena itu tidak perlu dijauhi. Yang kedua yaitu alasan dakwah. Dakwah merupakan usaha sosialisasi terhadap nilai-nilai keislaman kepada masyarakat. Sebagai usaha untuk menyebarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama, banyak metode yang dapat ditempuh. Salah satunya adalah lewat jalur politik. Banyak kiai yang berasumsi bahwa dengan lewat jalur politik ini, medan dakwah akan semakin luas, terbuka, dan dapat berjalan dengan efektif. Alasan yang selanjutnya yaitu alasan solidaritas politik. Hal inilah yang sulit dihindari sehingga menjadikan kiai pesantren mau tidak mau harus terjun ke dalamnya. Adapun faktor lain yang memengaruhi keterlibatan kiai dalam politik praktis menurut Khairu Ummatin adalah yang pertama, faktor kekuasaan, meliputi cara-cara untuk mencapai hal yang diinginkan melalui sumber-sumber kelompok yang ada di masyarakat. Kemudian faktor kepentingan, merupakan tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik. Untuk mengejar kepentingan ini, manusia harus memiliki kekuasaan, kesehatan, keterampilan, kasih sayang, keadilan, dan kejujuran. Kemudian ada faktor kebijaksanaan, sebagai hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan yang biasanya berbentuk perundang-undangan. Yang terakhir yaitu budaya politik, merupakan orientasi subjektif individu terhadap sistem politik. Kebudayaan politik sebagai orientasi nilai dan keyakinan politik yang melekat dalam diri individu dapat dianalisis dalam beberapa orientasi, yaitu orientasi kognitif, afektif, dan orientasi evaluatif yang mendasari perilaku politik. Terima kasih, mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.